Sebelum kita memulai pengajian, kita baca suratul Fatihah. Salah satu jamaah sahib kita, Bapak Yulianto, yang baru saja meninggal dunia di hari Jumat, dan kuburannya di Karet Bifak. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah tinggikan derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Fatihah kubur tuman Rasulullah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, di antaranya orang tua kita, dan sesepuh kita seluruhnya, sepuh majelis, sepuh masjid Guru Sya'ban ini memang masjid, namanya Masjid Guru Sya'ban. Enggak ada kata-kata masjid ini dan itu, enggak. Di sesepuhnya semuanya Allah panjangkan umurnya, berikan kesehatan yang sempurna kepada mereka semuanya yang hadir di samping saya, yang di depan saya. Ya Allah, sini orang-orang tua. Oke, fadhal. Pakai karpet biar hangat ya. Sini. Biar bisa gitu. Semuanya sepuh-sepuh kita panjang umur, sehat walafiat. Semuanya dan seluruh jamaah Masjid Jami' Guru Sya'ban, Allah panjangkan umurnya. Allah berikan keberkahan hidup lahir dan batinnya, dan Allah berikan husnul khatimah kelak setelah panjang umur, sehat walafiat, dan setelah menggembirakan banyak hati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan dari Guru Sya'ban. Al-Fatihah. Yang sakit semuanya sembuh insyaallah. Yang pendek umur Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita seluruhnya dalam keadaan istiqamah mencari ridha dan mencari ilmunya Allah untuk kita amalkan, untuk kita sebar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib bin Umar bin Muhammad bin Salim Hafiz Sayyidina Syekh bin Syafi'i Hadam ya Habib Ali Mashhur bin Musan Habib. Berkati al-Qutb wa bi barakati al-Mujaddid fi hadha zaman wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Halaman 12 dalam kitab Mukasyafatul Ghulub, alinea kedua, pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wal qabul tamam bi Rasulillah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, Syekh Abdul Wahab Muhammad Ali, thumma ila hadrati من الأطراب والأوتاد والبلدان من مشايخنا في الدين وجميع بين أمهاتنا وزوجنا ذريتنا أحباب أجمعين، وإن تعلم تعليم التذكر تذكر النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يشفينا ويشفي مرضانا باطنا، يجعلنا الذين يحيي من جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جنود بن عمر، من جنود الأبطال والأوتاد، من جنود مشايخنا في الدين، يجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى سيد الإمام أبي حامد محمد بن أحمد بن أحمد الغزالي زمان وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala
Wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Kalau ada kata setelahnya ain, an, huruf jar contohnya, maka dibaca ruwiya. Kalau tidak ada huruf jar langsung fa'il, berarti dibaca warwa. Contohnya warat Tabarani. Nah, contoh Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan. Nah ini karena setelahnya ada an, maka dibaca ruwiya, fa'il lil majhul. Kalau ketika kita belajar nahwu sharaf, wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Di setiap majelis di situ ada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap majelis yang nyambung kepada Nabi Muhammad, sambung sanadnya kepada Nabi Muhammad, ruhnya Nabi ada di situ. Makanya ketika kita dalam pengajian, kenapa disuruh khusyuk, disuruh tenang, pusatkan perhatian kita dari ilmu yang terungkap di situ. Niat bukan cuma sekadar untuk belajar, tapi niat untuk ngajar, menebarkan ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk di antara golongan orang al-mujahidin fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Bahkan orang yang berjuang di jalan Allah di akhir zaman seperti ngaji, seperti 100 orang yang berjuang di jalan Allah, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ngaji sekarang ini, itu bagaikan pahala 100 orang yang berjuang di jalan Allah. Ini keistimewaan sangat besar. Makanya kenapa dianjurkan di setiap majelis wangi. Kalau tempo-tempo dulu kalau kita misalnya belajar belum terkenal adanya bukhur dan sebagainya, pakai apa namanya? Menyan. Itu jangan langsung dianggap buruk tentang menyan. Menyan itu wangi, asal naruhnya yang benar. Kalau kebanyakan menyan, ya kebenyanan orang, naruhnya kebanyakan. Kalau taruhnya benar, dicampur dengan seperti luban badui dan sebagainya, jadi wah, gitu. Dulu kita di Betawi kita pakai menyan karena memang belum begitu santar berita tentang bukhur. Dan bukhur sekarang sudah ada sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap majelis di situ ada bukhur wahni. Kenapa? Rasulullah hadir. Di majelis yang nyambung kepada baginda Rasulullah, Rasulullah hadir. Maka ketika Rasulullah hadir, ilmu yang terungkap itu lebih berkah. Ilmu yang terungkap itu lebih besar. Ilmu yang terungkap itu lebih luas. Ilmu yang terungkap itu lebih mulia daripada ketidakhadirannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Sanad yang nyambung kepada baginda Rasulullah. Seperti sering dikatakan oleh Al-Habib Umar bahwa majelis kita adalah majelis al-muttasil bi Habibina al-Mustafa al-Mukhtar, bahwa kita majelis kita adalah nyambung kepada baginda Rasulullah, di mana saya berguru kepada beliau, beliau berguru kepada gurunya lagi, berguru kepada gurunya lagi sampai ke Rasulullah. Saya berguru kepada Malim Syafi'i Azami, atau saya berguru kepada Al-Habib Ali Masyhur, atau saya berguru kepada mereka para ulama-ulama yang terus sambung kepada baginda Rasulullah. Contohnya seperti itu. Jadi diriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah taala, Allah berfirman. Berarti ini adalah haditsul qudsi. Al-haditsul qudsi itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, tapi diungkapkan lewat lisannya Rasulullah. Bukan yang disebut dengan hadis saja, tapi al-haditsul qudsi. Kalau hadis biasa saja, maudhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran. Kalau cuma sekadar disebut dengan hadis Rasulullah, segala sesuatu
yang disambungkan kepada baginda Rasulullah ucapan, perbuatan atau ketentuan, itu namanya hadis. Tapi ini kan tidak nyambung kepada Rasulullah, sambungnya ke siapa? Allah. Allah berfirman kepada Rasulullah, Rasulullah mengungkapkan gitu. La ajma'u ala abdi khawfain wala amnain. Aku tidak pernah mengumpulkan kepada hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Enggak ada. Dua rasa takut, dua rasa aman. Di dunia dia takut, di akhirat takut, enggak mungkin. Di dunia aman, di akhirat aman, enggak mungkin. Berarti gimana dong? Man khafani fid dunya, barang siapa takut kepadaku, kata Allah, barang siapa takut kepadaku, ingat, man khafani, barang siapa yang takut kepadaku fid dunya, di dunia, amantuhu fil akhirati, aku berikan keamanan buat dia di akhirat. Di dunia dia takut sama Allah, lagi mau berbuat maksiat enggak jadi, takut dia kepada Allah. Ya Allah, enggak ada. Andikan dia berbuat maksiat, dia cepat-cepat balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat balik, ya Allah, astagfirullahaladzim, kok begini? Padahal maksud saya enggak begini, kenapa jadi berbuat maksiat kayak begini? Cepat dia kembali kepada Allah. Takut. Dalam hikam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, apa? Dalam hikam Sayyidina Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata, ma'afiyatu awrathat dhillan wa tawadhu'an khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbaran. Ini ucapannya indah Sayyidina Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Banyak mereka para ulama bahkan hafal dalam ungkapan-ungkapan yang terungkap oleh Sayyidina Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma'siyatun awrathat jillan wa inkitharan, maksiat yang mewariskan rasa rendah dan pecah hati. Gara-gara ada orang berbuat maksiat, akhirnya dia taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Dia merasa hina di hadapan Allah. Ada orang berbuat maksiat, ya Allah, kok saya begini? Rusak amat hatiku, ya Allah. Ampun ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh dia merasa rendah. Wan kisaran, dan hatinya pecah. Yang dia pikirkan maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Enggak dipikirkan yang lain. Khairun, itu lebih baik. Min ta'atin, daripada taat, awrasat izzan wastikbaran, daripada ada orang melakukan taat yang taatnya itu melahirkan rasa merasa hebat dan merasa sombong. Ada orang ngaji, saya paling alim, gak ada apa-apanya tuh, gak diterima sama Allah. Siapa nih yang paling alim kecuali saya? Ini orang tua yang paling alim kan saya, anak muda yang paling alim kan saya. Gak ada yang paling alim. Semuanya bacaannya berantakan. Imam semuanya berantakan. Yang fasih saya, astagfirullah. Padahal dia baru habis ngaji, baru habis baca Quran. Itu enggak benar. Masih mending sih orang berbuat maksiat tapi langsung tobat. Karena sesungguhnya orang yang habis ngaji sebenarnya tawadhunya lebih banyak. Habis sholat harusnya tawadhunya lebih banyak. Habis sholawat tawadhunya lebih banyak. Habis istighfar harusnya tawadhunya lebih banyak. Allahu Akbar. Mana rasa takut kita kepada Allah? Ya, enggak ada rasa takut. Berani banget sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di sini Allah berfirman, man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah, barang siapa yang dia takut kepadaku
akan aku berikan keamanan di akhirat. Jadi takut di dunia, aman di akhirat. Ini yang benar. Takut di dunia, aman nanti kelak di akhirat. Waman aminani fid dunya, barang siapa dia merasa aman kepadaku di dunia. Dia berbuat maksiat, enggak ada orang yang lihat. Dia berbuat murka, dia pikir enggak ada orang yang lihat. Allah enggak melihat. Astagfirullah. Bisa jadi kufur tuh. Kalau misalnya ada orang mengatakan dia berbuat maksiat, orang enggak ada yang lihat, dia tetap maksiat. Tapi kalau misalnya dia bilang Allah enggak ngelihat, bisa jadi kufur. Kenapa? Allah dikata enggak ngelihat. Allah innahu huwas sami'un basir. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kalau dibilang Allah enggak ngelihat, hati-hati, kufur. Kalau dia muslim, murtad, naudzubillah min dzalik, karena dia tidak meyakini sifat Allah. Seorang muslim, seorang mukmin, dia meyakini sifat Allah. Makanya belajar di awal-awal pengajian ada yang disebut dengan sifat 20. Sifat 20 dipelajari, Masya Allah, dihafali, luar biasa. Barang siapa yang tahu, mempelajari, menghayati, mengamalkan sifat-sifat 20-nya Allah, maka dia bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia. Dia tahu bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala huwal ghafurur rahim. Dia tahu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang disebut dengan al asmaul husna, fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengan nama asmaul husna. Wallahu rahmanur rahim, al-malikul qudus, salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir, al-khaliqul baril musawwir. Itu nama-nama asmaul husna. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di keheningan malam. Wa man hafidha, barang siapa hafal nama-nama Allah yang 99, dakhalal jannah, dia bakal masuk surga. Maksudnya apa? Bukan cuma sekedar hafal, dia renungi, dia amalkan. Dia renungin, dia amalkan, gitu. Amin. Berarti kan syariat nggak susah-susah banget ya jemaah. Tergantungnya kita mau berjalan nggak? Al-Imam Al-Ghazali berkata, intasir tarul ajaib. Kalau engkau mau jalan, engkau bakal melihat keajaiban. Intasir tarul ajaib. Jika engkau mau jalan, engkau bakal melihat keajaiban. Ayo jalankan syariat. Ayo sholat, yang sholat, ayo berjamaah, ayo ngaji, jalanin aja. Ayo sedekah, ayo zikir, ayo sholawat, ayo berbuat baik. Tarul ajaib, engkau bakal melihat keajaiban. Allahu Akbar. Rizki halal, baik, berkah banyak. Sementara orang nyari rezeki susah. Orang yang nggak punya dosa atau dia cepat kembali kepada Allah, dia nyari duit gampang. Dia nyari rezeki halal. Allah dimudahkan segala berbagai macam urusannya. Dan ini janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya barang siapa yang mengamalkan doa seperti itu, ketika mulai terbenamnya malam, ba'dal maghrib, mulai ba'da subuh, ba'dal fajar ini sekarang, misal diamalkan seperti itu 360 kali, Allah berikan kemudahan rezekinya. Amin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Innallaha ja'ala likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah menjadikan segala sesuatu itu ada aturannya. Qadra, ada aturan-aturannya, ada takarannya, gitu. Minta kepada Allah. Allah yang punya, jamaah sekalian. Allah yang punya. Langit punya Allah, bumi punya Allah. Antara langit dan bumi, ma bainahuma milkullah. Antara langit dan bumi milik Allah. Minta sama Allah. Minta. Barang siapa yang merasa aman di dunia, aman. Dia berbuat maksiat, aman. Dia pikir enggak ada orang yang melihat. Akhaftuhu yaumal qiyamah, akan aku berikan dia rasa takut kelak nanti di hari kiamat. Jadi enggak ada tuh rasa aman di dunia, aman di akhirat, enggak ada. Enggak ada takut di dunia kemudian takut di akhirat, enggak ada. Betul janji Allah. La ajma'u, aku tidak bakal mengumpulkan
ala abdi, kepada hambaku, khaufain wal amnain. Dua rasa takut dan dua rasa aman. Di dunia dia takut, nanti di akhirat aman. Tapi kalau misalnya di dunia dia merasa aman dari azabnya Allah, di akhirat dia takut nanti sama Allah. Masuk akan azabnya Allah, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia berani banget sih sama Allah di dunia. Wa qala fi ayatin ukhra, Allah berfirman lewat ayat yang lain, fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Jangan takutin mereka. Jangan takutin mereka, takutlah engkau, takutlah kalian kepadaku. Wa khafuni, Allah yang berfirman, wa khafuni, takutin kepadaku. Ayo takut kepadaku. Makhluk. Ini kan dhamirhum kembali kepada makhluk. Sebelum kita lihat dengan asbabun nuzulnya, ini fala takhafuhum itu kembali kepada makhluk. Jangan kalian takut kepada mereka, makhluk. Wa khafuni, takutlah kalian kepada aku, hanya kepada aku, kata Allah. Kita takut sama rabies, enggak benar. Kita takut sama kemiskinan, enggak benar. Kita takut sama COVID-19, enggak benar. Enggak benar. Kenapa harus takut sama COVID? COVID makhluk, enggak perlu ditakutin. Dijauhin boleh, ditakutin enggak. Akidah bakal menjadi hancur ketika takut dengan COVID-19 atau COVID berapa, enggak tahu, saya enggak ngerti. Atau yang disebut dengan corona dan sebagainya, enggak perlu takut. Jaga-jaga, memang enggak ada masalah jaga-jaga. Ada anjing di sana, nggak perlu takut. Tapi kalau anjing kira-kira tuh mau gigit kita, jaga-jaga. Pakai tongkat misalnya, pakai doa, kita sembur, atau apa gimana ceritanya. Ini yang disebut dengan jaga-jaga. Ketertakutan yang tiada arti bisa menggeser posisi akidah kita. Yang tadinya kita takut kepada Allah, akhirnya kita tergoda dengan takut kepada makhluknya Allah. Kalau umat Islam udah mulai takut kepada COVID, bagaimana nanti datang Dajjal? Dajjal itu bisa menurunkan yang dari atas, bisa naikin yang dari bawah. Dari bawah ditaikin, yang dari atas diturunin. Yang dari atas diruntuhin bisa, yang dari bawah dikeatasin. Itu Dajjal namanya. Orang mau apa dari Dajjal? Dikasih sama Dajjal. Nanti ketika Dajjal keluar nanti, mau berlian dikasih, mau emas dikasih, mau apa yang dia minta dikasih. Hati-hati nih. Di antara fitnah terbesar umat baginda Rasulullah di mana datangnya Dajjal. Kalau umat Islam sebelum Dajjal tiba dia udah takut dengan COVID, bagaimana nanti? Dengan datang Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Kita takut sama Allah, ya Allah, ya Allah, jangan kau berikan COVID kepada kami. Itu kan doa yang terbaik seperti itu. Ya Allah, ya Allah, sembuhkan orang yang kena COVID. Itu kan doa yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, sadarkan pemerintah kami. Ya Allah, itu kan doa yang terbaik seperti itu. Sadarkan umat, ya Allah. Itu kan doa yang terbaik seperti itu. Doa yang seperti itu. Karena Allah yang punya. Allah yang nurunin, Allah yang naikin. Allah yang ngasih, Allah juga yang mencegah. Tu'ti man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Gitu. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Lihat sejarah Sayyidina Umar. Betapa sebelum beliau menjabat sebagai sahabat Rasulullah, di antara orang yang bakal memenggal batang leher baginda Rasulullah, yaitu Sayyidina Umar. Tapi ketika beliau mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya yang namanya Fatimah, mendengar bacaan Al-Quranul Karim, terpesona, diambil Al-Quran, ditampar adiknya sampai berdarah. Dari mana engkau? Ini mushaf dari Rasulullah, ditampar. Tapi ketika itu nangis Sayyidina Umar, karena beliau memang sudah mempelajari balaghah, bahasa Arab tertinggi ketika itu. Beliau tahu bahwa ini adalah ucapan-ucapan bukan ucapan manusia biasa, bukan
ucapan fulan bin fulan, bukan, ini ucapan sang Khalik. Sayyidina Umar ketika itu sudah belajar tentang tatanan atau grammar bahasa. Kalau kita dalam bahasa Indonesia apa namanya? Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Sastra. Ketika belajar tentang sastra Indonesia, dia tahu kenikmatan sastra yang terungkap atau sastra kelas picisan. Dia tahu kenapa dia belajar. Begitu Sayyidina Umar. Beliau tahu bahwa ini bukan ucapan biasa. Minta lembaran tersebut, kemudian datang ke Rasulullah Muhammad dengan suara yang luar biasa. Ketokan pintunya juga luar biasa. Sayyidina Umar, ketokannya luar biasa. Ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Umar, biarkan dia masuk. Sayyidina Hamzah udah langsung berada di sisi pintu rumah. Pokoknya kalau Umar ngapa-ngapa akan saya tebas kepalanya, kata Sayyidina Hamzah. Sama kekuatan besar Sayyidina Hamzah. Ini adalah singa padang pasir. Yang Sayyidina Hamzah, paman baginda Rasul Muhammad SAW, siap juga untuk menebas kepala Sayyidina Umar ketika dalam keadaan kafir. Tapi Rasulullah senyum. Rasulullah tahu bahwa Sayyidina Umar bakal masuk Islam. Karena Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, agungkan Islam di antara dua Umar. Umar bin Al-Khattab wa Umar bin Abdul Uzza. Umar bin Abdul Uzza yaitu siapa? Abu Jahal. Allah enggak terima Abu Jahal, Allah terima Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab kan di antara dua Umar. Gitu. Allahumma a'izzal Islam baina Umarain. Ya Allah, agungkan Islam di antara dua Umar. Allah terima Sayyidina Umar. Masuk, dibuka pintu di rumah Argam bin Abil Argam. Ketika itu sahabat jumlahnya 39 orang. Masuk Sayyidina Umar, tersungkur Sayyidina Umar di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, asyhad alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Takbir seluruh sahabat yang ada, Allahu Akbar. Kenapa Sayyidina Umar masuk Islam? Ketika itu sahabat baru 40 orang. Ketika itu sahabat baru 40 orang. Nah, setelah Islamnya Sayyidina Umar, ketika itu dakwah Rasulullah apa? Masih mastur, artinya masih tidak dikenal banyak orang. Dari satu rumah ke rumah berikutnya, dari satu rumah sahabat ke rumah sahabat berikutnya. Gitu. Nah, setelah masuknya Islam Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, siapa orang yang istrinya bakal menjadi janda, anaknya bakal menjadi yatim, silakan dia mengganggu dakwah Rasulullah. Dan bahkan berani keluar dari rumah mengatakan, siapa yang istrinya mau janda, siapa yang anaknya mau jadi yatim, silakan rusak dakwah Rasulullah Muhammad. Berkata dengan pedangnya. Gitu. Orang gak ada yang berani ketika itu. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sebegitu hebatnya Sayyidina Umar, yasqutu an minal khaufi, beliau terjatuh lantaran rasa takutnya idza sami'a ayatan minal Qur'an, ketika beliau mendengar satu ayat Al-Qur'an. Ini Sayyidina Umar, jamaah. Dalam silat, ketika seseorang mempunyai posisi kuda-kuda yang kuat, silat, mau karate, mau apa namanya, kalau orang punya posisi kuda yang kuat, susah untuk dikalahkan lawan. Dia punya kuda-kuda kuat. Ini Sayyidina Umar, kuda-kudanya luar biasa, kekuatannya sangat luar biasa. Gitu. Kalau Sayyidina Umar jalan, bumi terdengar, bum, duk, duk. Ada di antara kita kalau jalan bumi bergetar? Ada gak? Ada gak jemaah? Atau orang yang paling hebat sekalipun di antara kita, jalan bumi bergetar. Ini jalannya Sayyidina Umar, bumi bergetar. Bahkan dalam sabda baginda Rasulullah, kalau Umar jalan sebelah kanan, maka jin keluar sebelah kiri, enggak mau berhadapan dengan Sayyidina Umar. Kalau jin aja takut dengan Sayyidina Umar, jin takut, jin takut dengan Sayyidina Umar. Jatuh beliau ketika mendengarkan satu ayat Al-Qur'anul Karim.
mughsyan alaih, sampai pingsan. Allahu akbar. Allahu akbar. Sayyidina Umar jamaah, kekuatannya sangat luar biasa. Mendengarkan Al-Quran nangis, pingsan. Mana kita? Udah kita nggak punya kuda-kuda kuat, nggak punya silat lagi, zikirannya nggak ampuh lagi. Dia bilang orang jatuh, nggak jatuh-jatuh orang. Dia yang malah jatuh. Nggak pernah nangis sama Al-Quran, nggak pernah tersentuh mendengarkan Al-Quranul Karim, nggak pernah tersentuh. La haula wala quwata illa billah. Hati yang keras. Wa akhadha yawman tibnatan. Ketika satu waktu beliau mengambil tibna, itu debu kuburan. Debu, kalau di dunia Arab debu gampang karena memang bawahnya masih padang pasir sampai saat ini. Kalau kita di Jakarta atau di kota-kota metropolitan mau ngambil debu aja susah. Sampai belakang rumah nggak ada debu sekarang, nggak ada tanahnya, itu semuanya apa? Coran apa semuanya. Ini debu. Dia ambil debu sambil berkata, faqala ya laitani kuntu tabinatan ya Allah, coba aku dulu menjadi debu. Ya Allah, coba dulu aku menjadi debu. Ini Sayyidina Umar udah masuk Islam, di mana dakwahnya dengan baginda Rasulullah, betapa setia dengan baginda Rasulullah, luar biasa. Ya laitani kuntu tabinatan ya Allah, ya Tuhanku, coba aku dulu jadi debu. Walam aku syai'an madhkura, dan aku tidak bakal dikenal. Sekarang aku udah dikenal dengan nama Umar. Orang-orang tahu Umar, aku adalah Umar. Ana Umar, aku adalah Umar. Coba dulu aku debu ya Allah. Orang-orang enggak tahu bahwa aku Umar atau siapa. Ya laitani lam talidni ummi, coba dulu aku tidak pernah terlahirkan oleh ibuku. Coba dulu aku enggak pernah terlahir oleh ibuku. Hidupku enggak seperti ini. Padahal beliau udah muslim. Tuh lihat, beliau muslim, sahabat Rasulullah, luar biasa. Wa yabki katsiran, sampai beliau nangis banyak, nangis lagi Sayyidina Umar, nangis lagi Sayyidina Umar. Hatta tajriya dumu'uhu min 'ainai, sampai mengalir air matanya dari kedua matanya. Dari dua matanya aliran air matanya itu turun dengan derasnya. Aliran. Beda dengan nangis. Kalau nangis bisa jadi perlahan air matanya keluar. Ini aliran air matanya deras. Allahu Akbar. Kita pernah enggak nangis sampai deras? Sampai betul-betul tangisan kita benar-benar banyak, enggak ada habis-habisnya. Ya Allah, ini keluar air mata lagi. Ya Allah, ini keluar air mata lagi. Ini keluar air mata lagi ya Allah. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai beliau punya jenggot yang tebal, semuanya basah dengan air mata beliau. Jenggot beliau tebal, basah dengan air mata beliau. Allahu Akbar. Faka'anna fi wajhi khattan aswadan min ad-dumu'. Yang di muka beliau ada khattan, ada dua garis. Nih, dua garis, aswadan, hitam. Di sini nih ada dua garis yang berwarna hitam, min ad-dumu', karena banyaknya aliran air mata. Jadi hitam. Bukan hitam karena banyak, maafnya, karena banyaknya air mata keluar. Di sini ada garisan berwarna hitam sampai melekat. Perhatikan tuh, air mata banyak keluar dengan derasnya. Lagi nangis lagi. Beliau membaca Al-Quran susah khatam. Bagaimana khatam? Baru membaca Al-Quran dikit nangis, baru membaca Al-Quran lagi nangis, baru membaca Al-Quran lagi nangis, baru membaca Al-Quran lagi nangis. Nangis dengan, kalau dalam istilah kita apa, bahasa Betawi, nangisnya dalam bahasa Betawi apa istilahnya? Seg-segan, sampai seg-segan, sampai Allah Akbar. Ibarat gimana sih anak kecil sampai nangis?
minta ini minta itu nggak dikasih, oh sampai segan dia ngambek. Ini Sayyidina Umar bin Khattab nangis. Allahu Akbar. Kita tahu Sayyidina Umar siapa? Tadi kita udah pahami Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi itu Sayyidina Umar kalau udah di malam hari khusyuk tawadhu. Di malam hari khusyuk tawadhu, membaca Al-Quran sambil sholat. Kalau ada ayat-ayat yang memang berhubungan dengan akhirat atau hubungan dengan dosa dan sebagainya, beliau nangis. Seringkali beliau terjatuh dan seringkali beliau pingsan langsung. Allahu Akbar. Kita pernah gak pingsan gara-gara mendengarkan Al-Quran? Jemaah, pingsan gara-gara dengar bahwa orang banyak COVID, dia pingsan. Pingsan gara-gara dia diberhentiin kerja, dia pingsan. Mereka pingsan karena dengar ayat Al-Quran. Mereka sahabat Rasulullah, mereka para aulia Allah, mereka para ulama pingsan gara-gara dengar ayat Al-Quran. Saking takutnya mereka kepada adab Allah. Bergetar hati mereka ketika mendengarkan Al-Quran. Sampai berapa banyak mereka kalau lagi dalam sholatnya ad-duha enggak kelar-kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja, masih santai. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wanna'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nangis di situ. Tahu gak itu ayat untuk nanti baginda Rasulullah di hari kiamat. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak engkau ya Rasulullah akan diberikan oleh Tuhan engkau fatarda, dan engkau merasa puas nanti di hari kiamat. Betapa dentuman kiamat ketika itu. Karena yang baca tahu tentang Al-Quran, tahu tentang sejarah Al-Quran, baru dibaca wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, nangis lagi. Bukan karena enggak hafal Al-Quran, enggak. Mau ngulangi lagi, sug-sugan lagi. Dibaca lagi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, nangis lagi. Itu ulama-ulama kita jamaah sekalian. Di belakang makmum enggak khusyuk. Ini kapan selesai? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bisa 10 menit, bisa 15 menit, cuma sekedar wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika fatarda. Nangis. Enggak mampu untuk meneruskan. Bukan karena enggak hafal Al-Quran. Bagaimana enggak hafal Al-Quran? 30 juz beliau hafal, bagaimana cuma sekedar ad-duha? Saking khusyuknya tuh mereka para ulama-ulama kita sahabat. Dan saya jumpai guru-guru saya seperti itu jemaah. Saya jumpai guru-guru saya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, seperti itu. Apalagi ketika dalam salat tarawihnya beliau, ketika ada bacaan yang memang betul-betul luar biasa dahsyatnya, nangis dan berulang-ulang. Sampai berapa banyak jamaah yang ada tersungkur pingsan, tersungkur pingsan, tersungkur pingsan. Dan itu nyata gitu. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara, tidak bakal masuk ke dalam api neraka. Tidak bakal orang masuk ke dalam api neraka man baka khasyatullah, orang yang nangis lantaran takut kepada Allah. Khasyatullah maf'ul li ajli. Man baka khasyatullah, orang yang nangis lantaran takut kepada Allah. Lagi ngaji, ya Allah, astagfirullah, dia nangis. Lagi baca Quran dia nangis, lagi sholat dia nangis. Dia zikir dia nangis, lagi baca sholawat dia nangis, lagi di keheningan malam dia nangis, dalam salat duha dia nangis, tahajud dia nangis. Nangis takut sama Allah, takut ya Allah. Umur udah 30 tahun masih begini-begini aja, lagi zikir. Ya Allah, dia lagi introspeksi diri, ya Allah begini amat saya. Umur sementara orang-orang tempo dulu 30 tahun udah jadi wali, saya masih begini-begini aja. Allah, nangis. Nangis lagi. Yang perempuannya begitu juga.
sampai mukenanya basah, sajadahnya basah, sampai mereka kaum-kaum solihin disebutkan sampai tempat sujud apa namanya, sajadahnya basah, seakan habis turunnya air hujan, saking banyaknya air mata, saking banyaknya air mata basah. Allahu Akbar. Orang yang gampang nangis, mudah nangisnya, Safatullah, itu adalah orang pilihan Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita. Amin. Gampang nangis, nangis akan adabnya Allah. Nangis ya Allah, gak terasa derayan air mata tumpah di muka kita. Dan sunahnya tuh kalau misalnya ada air mata tumpah di muka kita, kita langsung dengan air mata kita basuh seluruh muka kita. Syahid artinya saksi kelak nanti di hari kiamat. Muka yang kena derayan air mata kita gak bakal tersentuh dengan api neraka, tidak bakal tersentuh. Lihat dalam sabda Rasulullah, la yalijun nara man baka khasyatullah hatta ya'udal laban fid dhar'i. Sebelum masuknya air susu ibu ke putingnya, kira-kira air susu ibu udah keluar masuk lagi ke puting, bisa gak? Jamaah paham gak saya ngomong? Air susu ibu masuk lagi ke putingnya, bisa gak? Ya berarti itu orang yang nangis karena Allah gak bakal masuk neraka. Bisa dia masuk neraka kalau kira-kira air susu ibu bisa masuk ke putingnya lagi. Udah dikeluarin, udah diperas, dia masuk lagi, kan mustahil. Ini ucapan-ucapan balaghahnya baginda Rasul Muhammad SAW, ucapan kelas tinggi seperti ini. Kelas tinggi baginda Rasulullah berungkap, berarti hal yang mustahil. Orang yang nangis karena Allah bakal masuk neraka, mustahil. Makanya kita nangis, banyakin nangis, lantaran kita takut akan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jam bener, baru sebentar kita ngaji, udah jam segini. La ilaha illallah. Wa fi dagail akhbar, dalam dagail akhbar, yutabihi yaumal qiyamati faturajjahu sayyi'atuhu, akan dia didatangi itu orang yang sering nangis di dunia, nangis karena takut kepada Allah, nangis lagi zikir, nangis lagi sholawat, nangis lagi ngaji, nangis baca Quran, nangis ingat dosa kedua orang tuanya. Dia dulu bagaimana di masa mudanya, dia khianat sama orang tuanya, dia bandel sama guru-gurunya, waduh, dia akhlaknya sama sesama nggak ada benar-benarnya. Nangis, ya Allah, ngapa begitu amat saya dulu ya Allah, sama orang tua nggak ada adab-adabnya, sama guru ya Allah, oh ya Allah. Dia ingat semuanya, dia ingat lagi, nangis lagi, tumpah, takut akan adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia bakal didatangin kelak nanti di hari kiamat, faturajjahu sayyi'atu, maka bakal ditimbang kesalahan-kesalahan dia. Setiap orang pasti punya kesalahan, siapapun orangnya, kecuali para nabi dan rasul, apalagi Nabi Muhammad tidak ada kesalahannya, kecuali nabi dan rasul, apalagi Nabi Muhammad. Fayu'maru bihi lannar, ketika ditimbang kesalahannya banyak banget, dimenangkan kesalahannya, artinya tuh timbangan kesalahannya lebih banyak daripada kebaikan. Fayu'maru bihi lannar, akhirnya tuh dia diperintahkan untuk masuk ke dalam api neraka. Siapa? Orang yang nangis karena Allah, nangis karena takut kepada Allah, gara-gara keburukannya lebih banyak ditimbang, akhirnya disuruh sama malaikat, masuk neraka engkau, masuk neraka. Ketika baru aja mau masuk neraka, Allahu Akbar, fatatakallamu sya'aratun min sya'arati 'ainai, maka ketika itu berkata salah satu rambut yang ada di dua matanya. Tahu rambut ini apa namanya? Ya Allah, saya lupa jadi apa? Enggak, ini rambutnya, rambut mata ya, bulu mata ya, bulu mata. Satu di antara bulu mata ngomong, ya Rabb,
Ya Rabb, ya Allah, Rasulka Muhammad Nabi engkau, Rasul engkau Nabi Muhammad bersabda. Karena memang ngaji. Ini mata kalau pernah ngaji dia tahu dalil. Lihat, muka kalau pernah ngaji dia tahu dalil. Tapi kalau nggak ngaji bagaimana ngomong sama Allah? Ya Allah, Nabi Muhammad bersabda. Dia nggak pernah ngaji, dia ngaji. Ya Rabb, Rasulka Muhammadun Rasul engkau Nabi Muhammad bersabda, man baka min khasyatillah, barang siapa yang nangis karena takut kepada Allah, haramallahu tilkal aina 'alan nar, maka Allah haramkan matanya masuk ke dalam api neraka. Wa inni bakaitu min khasyatika, ya Allah, aku kan nangis karena takut kepada Engkau. Itu kata bulu mata. Fayaghfirullah lahu, akhirnya Allah ampunin dia. Yang tadinya mau masuk neraka nggak jadi, Allah ampunin. Nggak deh, ya dah. Ini Rasulullah bersabda, aku ampunin engkau. Padahal udah masuk neraka, mau masuk neraka karena kesalahannya banyak banget nih orang. Istimewanya dia pernah nangis dalam satu majelis, dia nangis takut kepada Allah, nangis. Allah ampunin langsung. Nangis sekali. Bagaimana kalau nangis 2 kali? Hah? Ya Pak. Bagaimana kalau nangis 3 kali? Bagaimana kalau setiap malam kita nangis? Nangis. Lupa kita kepada Allah. Kita banyak terlelap dengan dunia kita. Lupa dengan dosa-dosa kita. Lupa bahwa bentar lagi kita masuk ke dalam kubur. Lupa kita lupa. Mau tua mau muda, giliran meninggal. Gak ada waktu. Umur tua meninggal, siapa yang bilang? Umur tuh muda banyak meninggal dunia kalau emang udah datangnya. Kalau udah masanya tiba, mau yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, lupa kita seperti itu. Ya Allah. Wa yastakhlisuhu minan nar. Allah stop dari api neraka. Gak jadi. Stop engkau dari api neraka. Bibarkati sya'ratin wahidatin. Ini karena keberkahan satu bulu mata. Berkah satu bulu mata yang nempel dari satu tangisan lantaran dia takut kepada Allah. Bulu mata ngomong nanti sama Allah. Bulu mata ngomong sama Allah. Ya Allah. Bibarakat sya'ratin wahidatin. Ini karena keberkahan satu bulu mata. Karena tabki min khasyatillah, yang pernah nangis lantaran takut kepada Allah. Nangis di dunia lantaran takut kepada Allah. Di dunia, di alam dunia. Wa yunadi Jibril alaihi salam, ketika itu malaikat Jibril langsung menyeru, naja fulan ibnu fulan bi sya'ratin wahidatin. Malaikat Jibril ngomong, beruntung fulan bin fulan lantaran satu bulu mata. Gara-gara satu bulu mata dia berhasil dari api neraka. Kenapa? Bulu mata yang tersentuh dengan air mata. Bulu mata tersentuh dengan air mata. Sempurna masuk ke dalam surga. Amin. Mau gak kita? Mau gak? Banyak nangis. Nangis. Ini kalau satu, bagaimana mau 2, mau 3, mau 4? Ya Allah. Beruntung gak ngaji kalau begini jadinya? Jamaah, beruntung nggak? Beruntung, alhamdulillah. Ini karena memang waktunya udah tiba, saya nggak terusin lagi. Andaikan ada pertanyaan, dipersilakan. Andaikan ada pertanyaan, dipersilakan. Ini Ustaz Abdul Aziz ditandain ya. Nanti ketemu berikutnya lagi. Wa fi bidayatil hidayah, itu dia. Wa fi bidayatil hidayah. Waalaikumsalam. Ya Pak Kelik.
Iya. Pak Kelik bertanya, saya bisa mengungkapkan, ulama berkata, saya cuma tinggal menarik ucapan-ucapan ulama, bukan saya. Ulama berkata, man dzakarallaha khaliyan fafadhat 'ainah. Barang siapa yang zikir kepada Allah menyendiri, kembali lagi fafadhat 'ainah, kedua air matanya nangis. Lagi zikir, merenung, nangis, ya Allah. Sendiri. Biasain, selain kita zikir berjamaah di masjid, mushola, majlis alim, bagus. Sering juga kita zikir di rumah sendiri atau di masjid bagi menyendiri. Saya cemburu dengan guru-guru saya. Saya datang, beliau udah ada. Nangis dengan khusyuknya. Tersungkur hatinya di hadapan Allah. Saya cemburu. Artinya cemburu, saya mau seperti beliau. Di masjid udah ada. Setiap sebelum saya datang di masjid ini, beliau udah ada. Udah berapa zikiran yang beliau ungkapkan. Masya Allah. Dan banyak orang-orang tua kita, di antara rukun-rukun yang ada, tiang-tiang yang ada, Masya Allah, saya cemburu sama mereka. Itu masuk dalam zikiran sendiri. Walaupun di tempat ramai, tetapi kan zikirnya dia sendiri. Atau di dalam rumah kita, di keheningan malam kita, mandi kita, wudu, Allahu Akbar, berakaat-rakaat kita, salat, istighfar, sholawat, introspeksi diri. Ya Allah, lagi zikir la ilaha illallah, dia zikir sambil introspeksi diri. Man dzakarallaha khaliyan, barang siapa yang zikir kepada Allah dalam keadaan menyendiri, fafadhat 'ainah, maka kedua matanya itu nangis. Khasyatullah, lantaran nangis takut karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahi. Amadahullah Subhanahu wa taala, Allah bakal berikan madad. Allah berikan anugerah yang terindah buat dia, di mana dia merasa takut hanya kepada Allah. Tidak merasa takut kepada yang lain. Tidak pernah gentar dengan ini dan itu. Tidak pernah gentar tentang urusan dunia. Tidak pernah gentar tentang urusan politik, sosial, budaya dan sebagainya. Kenapa? Dia zikirnya dalam keadaan menyendiri, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika keluar air mata enggak bisa dibohongin. Dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mempunyai kekuatan iman teguh, yang dia takut hanya azab Allah, yang lain enggak ada takut-takut. Jadi kembali kepada apa yang telah dikatakan Pak Kelik tadi, itu jawaban yang sangat mujarrab dikatakan oleh mereka para ulama. Dan itu juga ada di antara dalam sabda Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Ada rajulan, boleh dibaca rajulun, boleh dibaca rajulan dzakarallaha khaliyan, yaitu di antara orang yang bakal diteduhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah kelak nanti di hari kiamat. Di antara adalah seseorang dia zikir kepada Allah dalam keadaan menyendiri dan keluar air matanya. Tepat dengan dalil-dalil tersebut, maka Allah anugerahi dia hanya takut kepada Allah. Dia enggak takut ekonomi, dia enggak takut kemiskinan, enggak takut tentang ini, enggak. Anda takut Allah, gitu. Anda takut Allah. Sampai sebagian mereka para ulama-ulama kita tempo dulu, saya cuma sekedar mengingatkan jamaah tentang sejarah. Ada salah satu ulama Betawi tempo dulu dihukum, ibaratnya sama Belanda dihukum pancung. Dihukum pancungnya enggak kecil. Itu di depan bom kan ada tempat bom yang bolongan tuh.
Kalau tempo dulu disebut dengan bom sumbu. Kenapa disebut dengan bom sumbu? Karena memang disumbu dulu dengan apa namanya, korek atau apa namanya dulu, disumbu tuh, dibakar, baru meledak. Bom sumbu. Tuh ulama ditaruh di persis di depan bom, di tempat bom. Disumbu langsung, duk. Nggak ngapa-ngapa tuh bom. Beliau sudah diikat seperti ini. Bom nggak ngapa-ngapa, nggak meledak, nggak apa, diem. Bahkan suaranya seperti suara petasan. Petasan bukan petasan beneran lagi, petasan anak-anak yang andaikan ditaruh gimana? Ditaruh di bawah, plok gitu. Itu dia petasan itu. Petasan apa katanya? Petasan awing-awing, itu dia. Itu dia petasan awing-awing. Pokoknya iya, udah namanya awing-awing. Itu plok, tuh bom cuma begitu doang. Akhirnya tuh beliau melepaskan diri, beliau jalan. Tentara Belanda verdomme, ini apa-apa. Akhirnya orang-orang Belanda takut. Kenapa? Ini malaikat kalau begini jadinya. Masa di bom gak ngapa-ngapa? Malaikat dibilang, padahal manusia. Tuh lihat, Anda takut sama Allah, Anda gak takut sama ente. Disebut fulan, ente sinyo, ente, Anda gak takut sama ente. Tapi dalam bahasa Betawi, saya mau ngucapin, gua gak ada takutnya sama ente. Sama lu gua gak takut. Sama lu pada anjing Belanda. Anjing Belanda biasa. Orang-orang yang pada ngikut Belanda, padahal dia bukan orang Belanda. Sama lu apalagi, gua gak ada takutnya sama lu. Lu Belanda, gua gak takut, sedikit pun gua gak takut. Jangan. Ini dalam bahasa Betawi ya maksudnya. Boleh kan saya ucapin bahasa Betawi? Ya. Habisan saya ngomong bahasa Jawa, saya nggak ngerti. Yaudah bahasa Betawi. Tuh lihat, Masya Allah. Emang ceritanya dalam bahasa Betawi ketika itu. Itu kejadiannya dekat Palmeriam. Mana Palmeriam? Ya arah sana atau sini saya lupa. Ya sana. Palmeriam. Emang namanya Palmeriam? Meriam itu. Palmera sebelah sana, mana lagi tuh Palmera? Saya lupa. Itu. Ini Palmeriam. Tuh Masya Allah, tuh lihat itu kejadian saksi nyata. Benar gak? Allah lindungin. Bom sebegitu gede nggak meledak. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Itu pertanyaan ini untuk menguatin diri kita aja jemaah. Wallahu a'lam. Ya. Beda. Kan tadi dibilang man baka khasyatullah, barang siapa yang menangis memang karena takut kepada Allah, bukan karena takut manusia. Beda. Kalau takut dia nangis biar dapat sembako, dia nangis biar dapat apa namanya, apa mensos, bansos, biar dapat bantuan sosial. Allah maha tahu ya mak. Bohong ente, kadzab ente, bohong. Malaikat aja tahu ente kadzab, ente bohong, pakai pura-pura nangis lagi. Jamaah, orang nangis dengan pura-pura nangis beda. Ulama nangis beneran sama ulama pura-pura nangis nggak tersentuh tuh. Hati kita nggak tersentuh kalau ada ulama pura-pura nangis, Tapi kalau emang tuh ulama betul nangis karena Allah, hati kita semuanya disentuh, plok, langsung terasa semuanya. Nggak pakai ulama bilang anak ikhlas, enggak. Semua hati orang tersentuh, blok. Ada apa di balik itu semuanya? Karena Allah. Ya, ada ulama misalnya lagi zikiran, subhanallah, alhamdulillah, zikir akbar sekalipun, tapi kalau pura-pura nangis, yang lain juga dengar nggak enak. Tapi kalau memang nangisnya beneran takut karena Allah, tertusuk hati kita langsung terjerat nangisnya kepada Allah, plak langsung. Itulah kekuatan, bahkan dikatakan lebih tajam daripada pedang, lebih kuat daripada bom sekalipun. Kalau orang nangis betul ikhlas karena takut kepada Allah. Ini bukan karena dunia. Mudah-mudahan kali Pak RW ngasih ini dan itu. Bisa memang Pak RW ngasih, tapi Allah nggak ngasih. Di dunia mungkin dikasih sama Pak RW 50 juta, RW juga bisa ngasih. Gampang buat Pak RW. Apalagi RW Kemayoran di sini. Ya Allah, jangankan 50 juta, lebih daripada itu insya Allah gede. Insya Allah gede, 50 juta gede. Itu, Masya Allah. Masya Allah. Bisa gak seperti itu? Bisa. Mungkin orang
dibohongin, tapi Allah nggak bisa dibohongin. Tapi lagi-lagi hati seorang muslim, dia bisa membedakan mana nangis beneran, mana nangis bohongan. Kalau dia muslim beneran, al-muslimul khalis, al-muslimus safi, seorang muslim yang suci, yang tersucikan, dia tahu, ya'rif, dia tahu mana orang yang nangis lillah atau lid dunia. Dia tahu ada sentuhan tersendiri. Ya jamaah bisa paham nggak? Ada tersentuh, ada sentuhan tersendiri. Nah, kita sudah dewasa dan sudah cerdas, mana yang benar, mana yang salah, silahkan pilih. Maksudnya yang benar pilih, yang buruk jangan dipilih, gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ada lagi kah? Jamaah, ada lagi kah? Karena memang sudah waktunya ifraq tadi, mohon maaf, ngajinya baru beberapa baris gitu. Nggak ada. Saya sarankan kepada jamaah, mulailah baca zikiran-zikiran khusus, zikiran-zikiran khusus. Apalagi kita sebagai anak ngaji, anak-anak pengajian, mulai baca zikiran khusus. Dan saya ijazahkan kepada jamaah, kepada yang mendengarkan dan melihat, entah itu YouTube, entah itu Instagram, entah itu apa namanya, saya nggak paham. Saya ijazahkan kepada jamaah, wabil khusus ijazah Hizib Bahar dan Hizib Nasr dan Hizib Al-Imam Abul Hasan Asyadzili untuk diamalkan, karena ini adalah zikir-zikiran tempur, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok di negara kita. Cuma alangkah baiknya sedia payung sebelum hujan. Ini saya ijazahkan Hizib, in sahhat hadhil ijazah, kalau ini benar ijazah dari guru-guru saya, diantaranya Habib Umar, sampai kepada yang memiliki Hizib Bahar Nasr, diantaranya Imam Al-Haddad, Imam Abul Hasan Al-Syadzili, Hizib Al-Imam Abul Hasan Al-Syadzili. Ajaztukum hadhihi al-ijazat. Bilang qabilna al-ijazah. Qabilna al-ijazah. Bilang qabilna al-ijazah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amalkan, dan itu ada di dalam Khulasatul Madad yang dikarang oleh Al-Habib Umar. Kalau jamaah mau mendapatkan itu, boleh ada Khulasatul Madadnya, itu amalkan di situ. Boleh lewat Al-Ustaz Abdul Aziz. Memang Aziz dan Azim sama, tapi ini Abdul Aziznya, bukan Ustaz Abdul Azim. Boleh lewat beliau, ditulis atau dipotokopi atau beli Khulasatul Madadnya. Lewat apapun silahkan amalkan. Ya, ini amalkan. Ini hizib tempur kita. Jangan umat Islam pada loyo-loyo banget. Jangan umat Islam lemah-lemah banget. Jangan umat Islam Allahu Akbar pluk muntah darah, pluk langsung jatah. Al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dha'if. Orang mukmin yang kuat segala-galanya, zahir batin, itu lebih khairu wa ahab, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minul dha'if, daripada orang mukmin yang lemah, Hizib baca bismillah. Kalau di sini sudah baca hizib ratib, ini hizib. Hizib ibaratnya kalau dalam istilah ketentaraannya pasukan khusus. Itu baca bismillah. Wallahu a'lam.